Saya akan menjelaskan bagian siklus kehidupan. Kesehatan reproduksi terkait dengan siklus kehidupan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak reproduksi, kesehatan seksual, penyakit menular seksual, dan gangguan organ reproduksi. Pendekatan sepanjang siklus kehidupan digunakan karena kesehatan masa kecil dan remaja mempengaruhi kesehatan reproduksi di masa yang akan datang atau di masa dewasa. Sasaran kesehatan reproduksi meliputi laki-laki maupun perempuan di usia subur, remaja, serta kelompok pekerja seks dan keluarga. Permasalahan reproduksi terkait dengan siklus hidup meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak. WHO memperkirakan bahwa sekitar 25-50% anak-anak merupakan korban kekerasan fisik dan sekitar 20% anak perempuan serta 5-10% anak laki-laki merupakan korban kekerasan seksual di dunia. Banyak dari kasus-kasus ini tidak pernah dilaporkan dan semakin meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya itu permasalahan pada kesehatan reproduksi remaja (KRR). Di Indonesia antara lain kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi serta masalah pergeseran perilaku seksual remaja yang semakin meningkat. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja yang mendominasi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, kehamilan dan persalinan muda, dan penyakit menular seksual yang berdampak secara fisik dan kesehatan mental dan emosi remaja. Berikutnya itu pemenuhan hak reproduksi perempuan masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKB), perkawinan usia dini, serta angka fertilitas total yang tinggi. Permasalahan selanjutnya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan berupa kekerasan domestik seperti penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan, dan suami berselingkuh. Integrasi keislamannya yaitu artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Kesehatan remaja. Permasalahan remaja di Indonesia saat ini sangat banyak, yaitu seperti masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas, penyalahgunaan narkoba dan rokok, masalah psikologis dan kesehatan mental, pengaruh media sosial, pendidikan, pengangguran, dan keterampilan kerja, serta perubahan sosial dan nilai tradisional. Namun, berfokus pada aspek kesehatan, permasalahan remaja saat ini sangat kompleks dan mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Remaja perempuan dan laki-laki yang tahu tentang masa subur baru mencapai 29 dan 32,3%. Remaja perempuan dan laki-laki yang mengetahui resiko kehamilan jika melakukan hubungan seksual sekali masing-masing baru mencapai 49,5% dan 45,5%. Selanjutnya yaitu integrasi keislaman, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Materi selanjutnya adalah dinamika kependudukan dan program KB di Indonesia. Menurut World Health Organization atau WHO, KB adalah suatu tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Salah satu program KB adalah penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan di Indonesia, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga berencana adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Ada beberapa program-program KB yang umumnya dilakukan di Indonesia. Yang pertama ada pil KB. Pil KB berguna dalam menahan ovarium untuk tidak memproduksi sel telur. Pil KB juga dapat melakukan perubahan pada lendir servis atau leher rahim sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Yang kedua adalah pengaman pria dan wanita.
ini berguna dalam mencegah kehamilan dengan cara menghalangi cairan masuk ke dalam vagina. Yang ketiga adalah suntik KB. Suntik KB merupakan salah satu alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang dapat menghentikan terjadinya ovulasi. Yang keempat adalah alat kontrasepsi dalam rahim AKDR atau IUD. Ini merupakan sebuah alat yang terbuat dari bahan plastik dan memiliki bentuk layaknya huruf T. Alat ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Yang kelima ada implan. KB implan merupakan jenis alat kontrasepsi yang berbentuk seperti korek api yang dimasukkan ke dalam bagian bawah kulit lengan atas. Selanjutnya adalah integrasi keislaman yang berkaitan ada pada surah An-Nisa ayat 9 yang artinya hendaklah mereka takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Kesehatan ibu. Konsep safe motherhood merupakan gabungan dari upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang dirancang untuk memastikan seseorang perempuan menerima layanan komprehensif berupa layanan keluarga berencana atau sering dikenal dengan sebutan KB, persalinan, dan masa nifas, serta layanan ginekologi. Masalah kesehatan bayi dan anak yang ditemukan adalah bayi baru lahir dengan BBLR tidak mendapatkan ASI eksklusif, tidak datang ke posyandu, tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, tidak memiliki KMS, berat badan rendah, status kesehatan di garis kuning, dan memiliki penyimpangan perkembangan. Diharap kepada tenaga kesehatan agar tetap bekerja sama dengan perangkat desa untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, tumbuh kembang anak dan gangguan tumbuh kembang anak. Perkembangan diartikan sebagai perubahan bentuk atau fungsi pematangan organ dan perubahan pada aspek sosial atau emosional. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak baik dari dalam maupun dari luar. Dua faktor yang paling berpengaruh adalah stimulus orang tua dan status gizi anak. Jika faktor yang mempengaruhi perkembangan tidak terpenuhi, maka menyebabkan masalah gangguan. Upaya promotif dan preventif yang dapat sesuai dengan hasil penilaian tumbuh kembang. Pencegahan primer yang dapat dilakukan agar masalah gangguan perkembangan anak tidak terjadi dapat dimulai dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap pentingnya tumbuh kembang anak melalui pendidikan kesehatan. Menurut UNICEF, stimulus yang diberikan oleh orang tua dan pengasuh sangat mendukung terhadap perkembangan anak yang optimal. Adapun muatan materi selanjutnya itu konsep ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa pemberian tambahan cairan seperti susu, formula, jeruk, madu, air, teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim dari usia 0 sampai 6 bulan. Adapun integrasi keislamannya yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Kesehatan reproduksi lansia, menopause yang umumnya terjadi pada perempuan usia 48 sampai 55 tahun adalah masa berhentinya menstruasi yang membawa perubahan fisik dan psikologis yang signifikan. Perubahan ini meliputi penurunan fungsi organ reproduksi seperti vagina kering, nyeri saat berhubungan seksual, gatal, panas, dan kesulitan mencapai orgasme.
Secara psikologis, menopause dapat memicu kecemasan, disfungsi seksual, dan ketidakpuasan dalam kehidupan seksual. Integrasi keislamannya yaitu artinya dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Quran Surah An-Nur ayat 60. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam kehidupan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, mencakup hak reproduksi, kesehatan seksual, pengaturan kelahiran, dan pencegahan penyakit. Tantangan kesehatan reproduksi di Indonesia meliputi rendahnya pengetahuan remaja, pergeseran perilaku seksual, serta kekerasan dalam rumah tangga dan pada anak. Pada usia menopause, perempuan menghadapi penurunan fungsi reproduksi yang berdampak pada fisik dan psikologis. Peningkatan pendidikan, akses layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menangani permasalahan kesehatan reproduksi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan siklus hidup serta program berbasis komunitas diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kesehatan reproduksi di setiap tahap kehidupan. Terima kasih. Audio Jungle.